Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, Al-Mukarram Bapak Haji Syarif, Al-Mukarram Bapak Haji Amir, Al-Mukarram Al-Ustaz Yudi Muradi, Al-Mukarram Al-Ustaz Hasbullah, khusus yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, ketua guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, persehatkan badannya, mempermudah segala urusannya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah permudah segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga dengan berkah majelis ilmu Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah angkat segala penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Semoga disembuhkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada dendam. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah usia, semoga kita semua bertambah dekat dengan Allah, bertambah semangat di dalam ibadah, bertambah khusyuk, bertambah sambung di dalam berzikir, bertambah nikmat di dalam membaca Al-Quran, dalam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua wafat dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, lebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mualif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah memberi kita Al-Fatihah Al-Mudi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Abdul Qasim, Syekh Sulaiman Nuri, wal Habib Saleh bin Muhsin Hamid bin Abu Bakar wa Imam Al-Hasan Syadili, wal Imam Nawawi, wa Habib Umar Al-Mahdan, wa Ahmad As-Sagaf, wa Jami' Awliya wa Waqtar wa Amjad wa Qurtat wa Syekh Adil Al-Syarif, wa Syekh Al-Mahmud, wa Musa Hadam Bismillah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita. Sampailah kita ke hadis yang ke-98. An Samurah bin Jundub qala, dari sahabat Samurah bin Jundub, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mah. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha, maka dia mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ni'mat, dan itu cukup. Ya, itu dianggap cukup, sudah menjalankan sunnah. Jadi barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dia sudah mendapat keutamaan dan mendapat sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man iktasala, dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih afdal.
afdal, lebih utama. Barang siapa yang wudhu itu cukup. Ya, dia udah dapat keutamaan dan dapat sunnah. Tapi barang siapa yang mandi pada hari Jumat itu lebih afdal. Rawahul khamsah wa hasanahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang lima dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Al-makna ijmali, makna secara global. Lamma kana yaumul jum'ati yaumul id, yauma id. Yajtamu fihi al-muslimun fi buyutillahi lis-salati wa sinatil mau'idah wa yaduru ma'ahumul malaikatul kiram hatta syar'u fihi al-taqayyud wa tahsili zikr wa nadhafati bil ghusl. Dikarenakan hari Jumat itu adalah hari rayanya kaum muslimin. Ya, jadi hari Jumat adalah hari raya bagi kita semua. Yang datang fihi muslimun, yang mana orang-orang Islam berkumpul di masjid, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Lissalat, untuk salat, melaksanakan salat Jumat. Wasima'il mau'idah, dan untuk mendengarkan nasihat. Nah, jadi perhatikan nih, Jumatan itu bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk mendengarkan nasihat. Jadi jangan sampai datangnya pas qomat, sengaja nandain, ntar aja datangnya dah. Ya, pas qomat datang gitu. Kan itu khutbah itu ganti daripada dua rakaat. Ya, barang siapa yang tidak mendengarkan khutbah, yang datangnya ketika qomat, bahkan yang datangnya ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, ya itu cuma menggugurkan kewajiban saya. Pahalanya sudah dicatat sama malaikat. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat orang yang hadir Jumat, ya. Dia nyatet di depan masjid, depan pintu masjid di malaikat, fulan bin fulan dicatat, fulan bin fulan dicatat. Tapi ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, itu malaikat masuk menutup bukunya. Catatan bukunya ditutup dan malaikat mendengarkan khutbah. Bayangkan, ya, malaikat yang nggak punya hawa nafsu, malaikat yang suci, ya, itu masih mau mendengarkan khutbah. Masa kita, ya, yang manusia tempatnya salah dan lupa nggak mau dengerin khutbah. Kalau malaikat aja dengerin khutbah, maka kita harus lebih semangat lagi untuk mendengarkan khutbah. Dan khatib, ya, khutbahnya nggak boleh asal-asalan. Ya, kenapa? Karena malaikat pun ikut nyimak. Jadi harus benar-benar mengajak, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah berfirman, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk mengingat Allah. Ya, jadi khutbahnya harus mengingatkan kepada Allah, hanya membesarkan Allah, hanya mengagungkan Allah, hanya mensucikan Allah. Dan khutbah Jumat beda dengan ceramah biasa. Meskipun di bawahnya ada presiden, meskipun di bawahnya ada tokoh yang paling dihormati, meskipun di bawahnya ada ulama besar, tetap gak kita sebut. Mana ada khutbah khatib menyebut yang saya hormati gubernur kita, yang saya hormati presiden kita, yang saya hormati kiai fulan bin fulan, ada gak? Gak ada, karena fas'au ila dzikrillah. Yang boleh dibesarkan hanya Allah, yang boleh disebut hanya Allah, yang diagungkan hanya Allah. Ya, jadi ini dari khatibnya juga jangan sembarangan, yang khutbah juga jangan sembarangan. Kenapa? Karena malaikat itu mendengarkan khutbah. Nah, jadi pada hari raya Jumat ini kaum muslimin berkumpul di rumah Allah untuk kata, untuk sholat dan mendengarkan nasihat. Ya. Kenapa kok mendengarkan nasihat? Ya, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Cuma buat ngingetin. Siapa sih nggak tahu sholat 5 waktu wajib? Semua tahu, ya kan? Siapa yang nggak tahu bertakwa itu wajib? Semua tahu. Siapa yang nggak tahu kalau meninggalkan sholat itu berdosa, membuka aurat itu berdosa, riba itu dosa? Semua tahu. Tapi kenapa kok ada khutbah? Untuk mengingat. Yang mudah ingat agar semakin ingat. Dan juga kan ayatnya diulang-ulang. Ya, ittaqullah haqqa tuqatih. Ya,
Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kita semua. Wa yaqulu ma'ahumul malaikatul kiram, bahkan malaikat-malaikat yang mulia juga berkumpul bersama kaum muslimin. Hatta syari'u fihi ala tatuyubi, maka dari itu dikarenakan itu hari Jumat, hari raya umat Islam, yang mana umat Islam berkumpul menjadi satu di rumah-rumah Allah, maka dari itu syariat menganjurkan untuk tatuyub. Untuk apa? Untuk memakai minyak wangi. Jadi pakai minyak wangi itu sunnah, ya, terutama pada hari Jumat. Jadi sunnah, setiap ada perkumpulan sunnah memakai minyak wangi. Ya, lebih ditekankan lagi pada hari Jumat. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sudah wangi. Nabi secara dohir udah wangi dari sana, akan tapi masih suka dengan minyak wangi. Kalau kita wangi apa enggak? Enggak. Kita kalau udah gerah error baunya kita. Ya, maka kita lebih dianjurkan lagi untuk memakai minyak wangi. Wa tahsinizi, dan untuk memperbagus pakaian, memperindah pakaian. Nah, jadi kalau udah mau hari Jumat, siapin dah pakaiannya. Pakaian kita yang terbaik. Ya, siapin pakaian yang terbaik. Jangan sholat asal-asalan. Sholat Jumat hanya pakai kaos. Sholat Jumat pakai celana levis biasa. Akan tapi apa? Kurang afdol. Ya. Usahakan siapin tuh baju untuk Jumatan. Lebih afdol lagi pakai putih. Ya, karena itu sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang tua kita dulu, ya, itu orang-orang Betawi dulu, disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi Witan. Dulu tuh kalau udah di Jumat, ya, itu orang-orang tua kita dulu pakai gamis, semua pakai gamis putih. Kemudian apa? Pakai udang tuh orang-orang tua kita dulu, ya, menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan nadhafati bil ghusli, dan juga sunnah dianjurkan untuk mandi. Jadi dikarenakan itu hari raya, dianjurkan untuk memakai minyak wangi, kemudian dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik, kemudian juga untuk mandi awalan. Jadi terlebih dahulu untuk mandi. Liman tayassara lahu dzalik, bagi orang yang mudah untuk mandi. Jadi yang nggak ada kesulitan untuk mandi, ya mandi dulu dah. Ya, fadaka wal afdal wal akmal, itu yang lebih afdal dan lebih sempurna. Yang bisa mandi, memungkinkan mandi, nggak sulit dan sebagainya, maka mandilah. Adapun yang kerja di jalan atau kerja di kantor nggak memungkinkan untuk mandi, ya kalau bisa untuk mandi, udah niat dari subuh, udah masuk. Dari semenjak terbit fajar udah niat mandi Jumat masuk sudah. Ya, niat mandi Jumat dari subuh. Kalau tidak memungkinkan untuk mandi, maka bagaimana? Wabil wudu'i liman lam yatayassar lahul ghusl. Yang enggak bisa mandi, maka wudu. Ya, yang enggak bisa mandi maka wudu. Waqad akhadal mutawaddi'u bis sunnati aidan. Yang wudu juga udah dapat sunnah. Ya, karena dia sudah bersih-bersih juga tuh. Yang wudu juga dianggap bersih. Jadi barang siapa yang hanya wudu itu sudah dapat sunnah. Tapi barang siapa yang mandi itu lebih afdol dan lebih sempurna kan? Jadi hadis ini menjelaskan hadis yang lalu. Hadis yang lalu kan seolah-olah mandi Jumat itu wajib. Nah, dijelaskan yang hadis yang ini menjelaskan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Ya. Fikih hadis dari ini afdaliyatul ghusli yaumul jum'ah fa huwa nasihun li wujubil haditsil awwal. Jadi keafdolan mandi pada hari Jumat, keafdolan mandi pada hari Jumat ini menghapus kewajiban hadis yang lalu. Jadi di awal-awal Islam memang diwajibkan mandi Jumat. Kenapa? Karena para sahabat dulu ekonominya masih di bawah standar, yang mana mereka memakai baju-baju dari kulit, baju-baju dari kulit yang mana itu cuaca di kota Mekah dan Madinah itu cuacanya panas. Itu pakaian dari kulit itu kalau terlalu lama dipakai, ini apa?
menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka itu Nabi besar Muhammad SAW mewajibkan mandi Jumat. Namun ketika ekonomi para sahabat semua sudah enak, ya, ada yang sudah memiliki kebun, ada yang sudah memiliki toko, dan ada juga yang mendapat dari harta rampasan perang. Ketika ekonominya sudah makmur, maka apa? Dihapus hukum wajib mandi Jumat menjadi sunnah. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi memang Nabi besar Muhammad Nabiur Rahman, Nabi yang penuh kasih sayang, memang selalu memilih syariat yang mudah untuk umatnya dan tidak mau memberatkan. Selanjutnya hadis yang ke-99, An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali semoga Allah meridhai beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an. Dahulu Nabi besar Muhammad senantiasa membacakan Al-Quran untuk kami, malam yakun junuban, selama beliau tidak junub. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, golongan khamsah dan imam yang 5. Wa hadza lafdzu Tirmidzi, ini lafaznya Imam Tirmidzi. Wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini dihasankan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-makna al-ijmali, makna secara global, Al-Quran kalamullahil qadim. Al-Quran adalah kalamullah al-qadim. Nazala bihi ruhul amin bilisanin arabiyyin. Yang mana Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Jadi Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab. Karena itu jangan benci sama Arab. Ya, karena bahasa Quran adalah bahasa Arab. Orang kalau ahli sholat tak mungkin benci sama Arab. Kalau ada orang benci sama Arab ini, jangan-jangan nggak pernah sholat ini. Ya, jangan-jangan nggak pernah baca Quran ini. Ya, tak mungkin dia. Kalau dia sholatnya bagus, kemudian benci sama Arab, pasti dia nggak beres dalam ibadahnya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ahibbul Arab bitalah, cintai Arab karena 3 sebab." Nabi yang memerintahkan kita semua untuk cinta Arab. Cintai Arab karena 3 sebab. Pertama, li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Ya. Cinta sama Nabi harus cinta juga sama suku Nabi. Wal Quran Arabi, dan Al-Quran adalah bahasa Arab. Kita harus cinta sama Arab. Ya, bukan berarti kita harus jadi orang Arab, enggak. Kenapa kita harus cinta sama bahasa Arab? Ya, dikarenakan untuk mendorong kita memahami isi Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita nggak cinta sama Arab, ya akhirnya kita nggak belajar tuh. Nggak belajar tata cara memahami bahasa Arab. Jadi tidak lain dan tidak bukan, ini kita semua digiring untuk benci Arab agar umat Islam jauh daripada Al-Quran dan hadisnya, agar umat Islam tidak paham akan kitab suci. Nabi yang memerintahkan kita semua cintai Al-Quran karena cintai Arab, karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabi, dan dialognya penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Nanti di surga nih umat Islam bicaranya bahasa Arab. Meskipun di dunia nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak bisa ngomong Arab, tapi dengan sebab amal solehnya kalau masuk surga itu bisa ngomong Arab. Kayak benci sama Arab. Nanti kalau benci sama Arab masuk surga sumpah. Oh, Arab semua yang ngomong. Sampai ngomong Indonesia, oh soal neraka. Ya, alhamdulillah mentari. Jadi kita cinta Arab bukan berarti kita untuk jadi orang Arab, bukan. Agar kita memahami kitab suci kita. Kemudian fatilawatu tufidul insan wa tadillu anhul humuma wal ahzan. Dan membaca Al-Quran itu sangat bermanfaat untuk manusia, dapat menghapus kesuntukan dan kesedihan. Maka itu kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi, aku heran kalau ada umat Islam yang sedih, yang sumpah, yang galau. Heran aku. Kenapa? Karena solusi ada di depan dia. Kok bisa dia sedih?
Kok bisa dia sumpah? Kan ada Al-Quran. Yang mana Al-Quran apabila dibaca, kesedihan, kesumpahan itu akan berganti dengan kelapangan, dengan ketenangan. Yang marah, yang hatinya penuh dengan dendam dan kebencian dengan baca Al-Quran akan berubah menjadi cinta. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sedang marah-marahnya pengen membunuh Nabi besar Muhammad dengan Quran. Yang tadinya marah berubah, ya jadi adem. Jadi Adam pengen megang Quran dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Marah semarah-marahnya berubah ketika dengar Al-Quran. Ya. Lihat para sahabat yang sedih dengan Quran, hilang kesedihannya. Yang susah dengan Quran, hilang kesusahannya. Yang marah, yang benci dengan Quran menjadi tenang, menjadi tentram hatinya. Nah, ini kita kalau baca tapi kita belum tenang dan lain sebagainya, ini yang masalah ada di hati kita. Padahal Al-Quran yang kita baca dengan Al-Quran yang mereka baca itu adalah Al-Quran yang sama. Lafadznya sama, kalimatnya sama, tulisannya sama, seharusnya sama. Kalau kita terus-menerus membaca Quran, Allah juga akan memberi anugerah kepada kita. Kesedihan kita akan dihapus dengan kebahagiaan. Kesumpahan kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Jadi heran kata alih-alih kok ada orang sedih? Padahal ada Al-Quran, baca Al-Quran ya untuk menghapus kesedihan. Bitatabu'i siyarimin mudiwin minal awwalin, karena di Al-Quran itu dikisahkan kisah umat-umat terdahulu. Dengan kita membaca kisah-kisah umat terdahulu, ya umat-umat terdahulu juga mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu kita sadar, oh di dunia ini memang tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya cobaan. Kalau kita nyari ketenangan di dunia, ya kita nggak bakal dapat. Kalau dunia ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman, nggak ada ujian, nggak ada cobaan, nggak ada sakit, nggak ada musibah, yang perlu apa? Untuk apa lagi surga? Udah cukup dunia. Untuk apa lagi surga? Orang di dunia udah tenang, di dunia udah jauh dari kesusahan, untuk apa lagi surga? Ya, jadi ini semua ya ketika kita sedih dan lain sebagainya untuk menyadarkan kita bahwasanya dunia memang tempatnya ujian dan cobaan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau udah mati, udah sukses tuh, masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma. Fa'alaika alla taqra'ahu wa anta muhdithun hadatsan akbar. Maka dari itu hendaknya dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah al-qadim. Al-Quran adalah kitab suci, maka jangan sampai kau membaca Quran dalam keadaan hadat besar. Ya, jangan sampai membaca Al-Quran dalam keadaan hadat besar. Ditattaqiru wa tatarabbaru wasiyatan nifati wa ijlalan liqa'ili. Ya, agar kita semua mendapat nasihat dari Al-Quran, agar kita semua bisa mentadabburi Al-Quran dan bisa mengagungkan kesucian Al-Quran. Jadi nggak pantas Al-Quran itu dibaca dalam keadaan junub. Ya. Jadi nggak boleh orang yang junub baca Al-Quran. Tapi kalau orang yang nggak punya wudu, boleh nggak baca Quran? Man taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya' as-shalah wa tawaf wa mas'ul mushaf wa hamdulillah. Orang yang nggak punya wudu yang diharapkan hanya 4: sholat, tawaf. Karena tawaf ini sama dengan sholat. Hanya saja dalam tawaf boleh ngobrol, ya, boleh saling tegur sapa dalam tawaf. Ya. Tapi kalau batal wudu lagi, ya ulang di tempat dia batal. Jadi orang yang nggak punya wudu haram 4 perkara: sholat, tawaf, wa mas'ul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran nggak boleh. Orang nggak punya wudu nggak boleh menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran juga nggak boleh. Cuma 4. Ada nggak baca Quran? Nggak ada. Ya, baca Quran nggak ada. Jadi orang nggak punya wudu boleh baca Quran. Untuk zikir, ya, untuk zikir. Ya, kita harus punya zikiran kita. Zikiran Al-Quran, zikiran istighfar, tasbih, tahmid, sholawat. Jadi sangat mengarang. Ini solusi semua di depan mata. Solusi di depan mata. Kita punya banyak obat, kita punya banyak senjata. Kalau masih sedih, masih galau,
Ya, berarti yang perlu senjata dari kaki. Baca Quran bosan, udah capek baca Quran kan? Istighfar. Baca istighfar, udah bosan, ya kelamaan udah banyak nih. Ganti dengan sholat. Jadi Allah Maha mengetahui ini manusia punya sifat bosan. Sedangkan manusia butuh zikir, gak ada zikir, stres manusia. Gak ada zikir, kacau kehidupan manusia. Manusia butuh zikir, tapi punya sifat bosan. Allah ciptakan zikir itu macam-macam. Salawat itu zikir, istighfar itu zikir, tasbih itu zikir, tahmid itu zikir, takbir itu zikir. Hadir majelis ilmu seperti ini juga zikir. Ya. Jadi intinya orang yang tidak punya buku hanya diharapkan 4 perkara. Ada punya baca Quran boleh, yang penting gak nyentuh. Ya, dia punya hafalan Quran. Ya udah boleh baca Quran. Atau baca surah Al-Ikhlas diulang-ulang 1000 kali boleh. Meskipun gak punya buku. Yang dilarang cuma nyentuh dan bawa. Makanya kalau kita bawa Al-Quran di tas, jangan niat bawa Quran, niatnya bawa tas. Kenapa? Khawatir di jalan buang angin. Kalau di jalan buang angin kan kita udah niatnya bawa tas, maka boleh tetap dibawa. Kalau wayahrumu alal junub sittatu asya. Adapun bagi orang yang junub tambah lagi 2. Jadi bagi orang yang nggak punya wudu itu haram 4 perkara: sholat, tawaf, nyentuh Al-Quran dan bawa Al-Quran. Kalau bagi orang yang junub tambah lagi 2, jadi 6. Sama tadi, sholat, tawaf, nyentuh Quran, bawa Quran, wa qiraatul Quran. Haram juga membaca Al-Quran. Tadi ya, ini dalilnya apa? Dalilnya karena Rasulullah SAW yuqri'unal Qur'ana malam yakun junuban. Itu Nabi Muhammad senantiasa membacakan Quran untuk kami selama beliau tidak junub. Selama tidak junub, beliau membacakan Quran untuk kami. Kemudian apa? Sholawat wa musmusak wa hamlu wa lubthu fil masjid wa qira'atul Quran. Wa lubthu fil masjid, berdiam di masjid. Orang yang junub nggak boleh berdiam di masjid, harus mandi dulu. Cuma 6. Ya. Jadi sekali lagi orang yang junub itu tidak boleh baca Quran meskipun dia nggak nyentuh. Kenapa? Karena untuk menggabungkan Al-Quranul Karim, nggak pantas orang yang sedang kotor kemudian membaca kitab suci Al-Quran. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas ya. Baik, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ini waktu masih berapa menit? 1 menit ya? Ada pertanyaan? Cukup ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Sakit dan antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, dan mengalami musibah semoga musibahnya segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita, mudahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa membaca Al-Qur'an, dan di akhirat semoga kita semua mendapat syafaat daripada Al-Qur'an. Al-Fatihah. Bila